Sampailah mereka di kamar hotel yang sayangnya tidak menyediakan AC. Maya dan Abe pun mempersilahkan Ellen dan Kiara istirahat sehingga keduanya keluar. Singkat cerita, habis bebersih, Abe ngetok pintu mengantarkan dompet Ellen yang ketinggalan. Atas kejujuran Abe, Ellen memberikan tip, namun ia nggak mau ambil. Jangan ibu, saya senang bisa membantu. Baru masuk gantian, Yos ngetok pintu mengantarkan paket internet. Ellen pun memberikan tip, kali ini Yos menerimanya. Sebelum pergi, Yos berpesan agar Ellen memanggil dia saja jika butuh apa-apa. Jangan sampai memanggil Abe atau bahkan Melki. Woi, Melki itu orangnya tuh mata duitan. Terakhir, Melki ngetok mengabarkan jika makan malam sudah siap. Menu makan malam semuanya didominasi olahan ikan. Dikatakan ikan di sini beda dengan ikan yang ada di kota. Beda apanya? Beda logatnya. Terlihat Charles murung saja karena trauma pernah jatuh ke akuarium dan digigit ikan cupang, sehingga nggak mau makan ikan. Yos pun memberikan solusi mau memasakkan makanan lain yang ada di kulkas, yaitu Boleh mas, adanya apa ya? Sarden. Angel pun membujuk Charles agar mau makan karena ini adalah hari spesial bagi mereka berdua. Diceritakan keduanya baru saja menginjak usia pernikahan selama 3 hari. Dan setiap hari itu adalah anniversary. Adapun kaos yang mereka pakai untuk menggambarkan cinta. Karena tulisannya terbalik, mereka pun bertukar posisi. Toh Chandra yang gopo makan pun sampai harus menumpahkan teh ke badan istri mudanya bernama Siti. Melki dan Yos mencoba membantu, malah nggak dibolehin. Gak usah, jangan mikir aneh-aneh. Sudah terlambat kok. Diceritakan, Ellen dan suaminya telah bercerai ketika Kiara masih berusia 2 tahun. Maya pun ngomentarin hal ini dengan positif karena usia mereka tidak terpaut jauh, sehingga layaknya teman. Pasti hubungan kamu deket ya? Kiara yang ngeluh sinyalnya hanya 8G segera meninggalkan meja makan untuk sekedar mencari udara segar. Disinilah ia bertemu Abe yang sedang nyanyi sambil gitaran sendiri. Kiara cerita jika ia sedang membuat lagu sendiri, namun sampai sekarang belum beres. Sampai dengan? Belum beres. Di sisi lain, Abe menyayangkan jika saat ini sedang bulan purnama karena Tapi kalau langit gelap, baru tampak betul bintang-bintang. mereka pun berandai-andai bagaimana jika ada lagu yang dapat mengusir bulan untuk digantikan dengan bintang. Jangan kan usir bulan, usir nyamuk saja saya gagal setengah mati. Ellen yang mengawasi dari jauh didatangi Maya. Ia mengatakan jika Abe anak baik, sehingga tidak mungkin macam-macam dengan Kiara. Sementara itu, Ellen senang melihat Kiara bisa tertawa setelah meninggalnya Oma Agatha. Maya pun kagum dengan Ellen karena mau jauh-jauh pergi ke Sumba demi menyisihkan waktu dengan Kiara. Aku senang loh ketemu kalian. Biasanya ketemu honeymooners terus. Kiara bertanya, mengapa nama hotelnya adalah Humba Sunrise, bukan Sumba Sunrise. Humba sama Sumba itu sama arti. Abe ini asli orang Sumba. Rumahnya dengan hotel ini hanya berjarak kira-kira 1 jam jalan kaki. 1 jam jalan kaki itu dekat. Iseng-iseng, Ellen bertanya apakah Koh Chandra dan Siti itu adalah honeymooners. Koh Chandra itu pemilik tambak udang, sementara Siti adalah biduan dangdut. Itu malah yang tiap malam paling berisik. Melki dan Yos mendatangi Abe dan Kiara. Tak mau kalah dengan Abe, Melki mengatakan jika dia juga memiliki lagu sendiri, yaitu Terpujilah wahai. Itu kan ini guru. di kantor. Iwan mendapat telepon dari Ellen karena ia tidak bisa mengupload file. Oleh karena itu, Ellen menyerahkan semuanya kepada Iwan. Jika ada hal urgent, Ellen sudah standby 24 jam dengan telepon dan SMS. Gue percaya aja sama lo. Kalau ada yang urgent lo telepon atau SMS. Gantian, mamanya Iwan yang nelpon meminta agar Iwan segera pulang. Namun ia menolak karena sedang ditinggal Ellen, sehingga ia hanya berduaan dengan Astrid. Siapa itu Astrid? Kan kamu mau kawin, jangan macam-macam.
Adapun keperluan si Mama menelpon Iwan adalah untuk membahas tradisi tepai dalam adat pernikahan Tionghoa. Tepa itu cuma masalah minum teh doang, apanya yang mau dibahas sih? Diceritakan, tunangan Iwan ini masih melaksanakan studi S2 di Australia. Bahkan Astrid juga penasaran dengan tradisi tepai sehingga menanyakan hal ini langsung di hadapan Iwan. Kawin sama orang Cina deh, ntar lu ngerti. Lanjut ke aktivitas Maya yang senam kecil-kecilan di hadapan pemandangan laut. Sementara itu, Kiara baru bangun tidur. Ia melihat kipas gantung yang mati, bahkan dihidupin pun nggak nyala. Ia melapor ke Yos jika kipasnya rusak. Yos pun menjelaskan jika itu bukan rusak, tetapi karena gensetnya mati. Nah, gensetnya itu cuma menyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi besoknya. Ellen yang baru bangun harus menerima omelan Kiara yang protes karena nggak ada listrik. Diceritakan ini adalah daerah terpencil sehingga listrik belum masuk. Malah Kiara menyalahkan Ellen karena Emang nggak ada apa hotel yang ada listriknya? datanglah Maya yang memecah suasana dengan mengatakan jika akan mengajak Ellen dan Kiara ke air terjun. Sebelum itu, mereka sarapan dulu. Diceritakan hari ini adalah Kamis, sehingga ini adalah waktunya memakai sandal duri. Tanpa Yos sangat kesakitan dengan hal ini karena Masalahnya ini. Lubang pantat. lanjut, Maya menyuruh Abe untuk belanja bulanan. Kiara yang mendengar hal ini pun menawarkan mau ikut. Iya sih, dia mah gasku. Melki dan Yos dalam mode menjadi tour guide. Disinilah Ellen menurunkan egonya dengan membebaskan Kiara dengan membolehkannya ikut ke pasar bersama Abe. Tapi nggak pulang malam-malam ya. Balik ke hotel sebelum gelap. Sementara Ellen dan rombongan lainnya melanjutkan wisata ke air terjun yang dimaksud Maya sebelumnya. Semuanya sudah siap? Singkat cerita, mereka sudah sampai. Namun untuk sampai ke air terjun, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Perjalanan baru setengah, Charles murung karena melihat banyaknya kuda di sepanjang perjalanan. Alasannya karena Charles trauma setelah pernah jatuh dari atas kuda. Kuda tuh bukan hewan buas, dia tuh hewan ternak. Santai. Jalan sedikit, sampailah mereka di gerbang air terjun. Sebelum itu, mereka harus menuruni tangga setapak. Siti merasa salah kostum sehingga ia merobek bajunya. Biar aman kau demi keselamatan. Ya, kebanyakan. Sekali lagi, Charles mengeluh karena pernah jatuh dari jungkat-jungkit. Kakak Charles ini hidupnya banyak trauma ya. Sebagai gantinya, Yos memberikan tongkat keselamatannya. Setelah melewati berbagai halang rintang, air terjun yang dimaksud pun dapat mereka nikmati. Yos menawari Charles agar ikutan mandi. Tentu saja ia hanya terdiam. Yos pun tahu jika pasti Charles trauma. Hal ini pun dibantah oleh Charles jika air terjun adalah tempat di mana ia melihat ayahnya untuk terakhir kali. Dan saya tidak akan lupa kata-kata terakhir ayah saya. Airnya nggak dingin kok.